Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama kita muliakan orang tua kita, Abah Kiai Haji Thohir. Semoga senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan jauhkan min kulli su'in wa bala'in wa waba'in wa fitnatin fid dunya wal akhirah. Ibunda Hajah Maswiyah, Ibunda Hajah Karma, Hajah Masna, orang tua kita Wah Haji Nami, semoga senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, fi hifzihi wa riayatihi wa himayatihi wa kanafihi wa fi ridahu wa rahmatihi. Allahumma ba'idhum min kulli su'in wa bala'in wa maba'in zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita semua disehatkan badannya oleh Allah, dan juga ditakdirkan untuk sama-sama berada di majelis ilmu, di majelis zikir. Semoga hari ini kita diampun dosa kita dan diterima seluruh amal baik kita. Halaman 35 ya? 26. Istighfar ya? Istighfar ya? Yang kitab ini 35 nih. Nggak tahu yang terjemah itu berapa tuh? Berapa hari ini? Yang itu 55 Bu, 55. Iya, yang terjemah 55. Ya, istighfar itu ya. Sepi yang belakang sepi tuh. Mentang-mentang jauh ngobrol. Suruh ke depan ntar kalau ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab, Kitabu al-Minah as-Saniyah lil Imam Asy-Syaikh Sidna Abdul Wahhab Sya'rani al-Hafiz wal Faqih was Sufi al-Asy'ari wal Maliki wasyazili rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Wa aktsir minal istighfar tab'an lil Qur'anil azim. Banyaklah membaca istighfar, mengikuti perintah Al-Quran Al-Azim. Al-Quran menyuruh kita untuk banyak membaca istighfar. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, banyak lagi ayat yang memerintahkan kita disuruh istighfar. Salah satunya adalah firman Allah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum anhara. Istighfarlah kepada Allah. Ya, Allah menyuruh dalam Al-Quran banyak untuk beristighfar. Wa fil hadisi min riwayatil Bukhari
Di dalam hadis ada dari riwayat Al-Imam Bukhari. Nabi bersabda, wa inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Kata Nabi, aku membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Nah, dalam satu hari 70 kali. Ini perlu kita kasih penjelasan, makna 70 ini bukan bilangan, ya, tetapi maksudnya banyak. As-sab'atu was-sab'inu was-sab'umi'ah la yadullu 'ala al-'adad bal yadullu 'ala al-kathrah. Jika di dalam Al-Quran dan hadis ada kata 7, 70, 700, itu maksudnya bukan benar-benar bilangan 7 itu. Tetapi maksudnya adalah banyak. Orang Arab kalau nyebut 7 itu maksudnya banyak. Karena mungkin zaman Arab dulu tidak ada dialek untuk ngomong banyak itu ditamtid. Bukan tidak ada, semua bahasa ada. Tamtid itu kalau kata kita mah dipanjangin hurufnya. Tamtid, yani tatwil, tamdid. Kalau bilang banyak makan cuman segitu doang. Tapi kalau banyak itu kan ditarik itu huruf buah itu. Itu namanya tamtid. Itu enggak lumrah, apalagi orang Banten. Waduh katanya gitu. Iya. Badr kayak buader katanya gitu. Itu menunjukkan banyak. Orang Arab cukup pakai lambang 7. Kayak Rasulullah dulu ketika Sayyidina Hamzah dibunuh, marah Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahi la aqtulanna sab'in. Gitu. Demi Allah saya akan bunuh 70 orang kafir itu. Kalau Nabi enggak bunuh 70 berarti bohong. Maksudnya adalah akan aku matikan, ya, banyak gitu. Nah maka ini juga sab'ina marrah, banyak. Gitu. Banyak bisa 100, bisa 200, bisa ya 70. Atau kita mengambil kata sab'innya ya udah banyak 70 ge. Gitu. Ya, ini Nabi yang berkata bahwa setiap hari Nabi beristighfar 70 kali. Itu dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, wa inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marrah. Imam Bukhari riwayatnya 70, Imam Muslim riwayatnya 100. Ini juga memberikan dalil bahwa 70 itu bukan bilangan, banyak. Sesungguhnya aku la yughanu ala qalbi, ada al-ghain. Ya, al-ghain itu ada noda, al-ghain ada apa kalau di gunung itu kalau kita naik ke gunung terus ada gelap asap itu apa namanya? Kabut. Ada kabut hinggap ala qalbi di hatiku. Apa gundah, gulana, kalau kata kita apa lagi? Galau, risau, pokoknya adalah kabut. Ya. Maka dari kata ghain ini oleh orang sufi dijadikan satu simbol. Ya. Kun ainan wala takun ghainan katanya. Ikhla'in nuqat minal ghain sar ain katanya.
buang titiknya daogin satu jadi apa? Ain, hapuskan noda itu dengan istighfar, maka bersih. Itu. Ada ghain di hatiku kata Nabi dan aku istighfar 100 kali. Kalau lagi ada rasa gimana itu istighfar. Ya. Ini mah kita istighfarnya kalau lagi marah doang. Astagfirullahalazim katanya. Nggak tahu itu istighfar kan mohon ampun. Kira-kira kalau lagi marah astagfirullah itu mohon ampun apa itu? Ngapa ngelaknat gitu ya? Iya. Saya kalau di jalan nggak pernah zikir, tapi kalau di rumah sama anak-anak zikir mulu. La ilaha illallah, astagfirullah. Iya pada bercanda bocah jadi istighfar mulu. Ya, itu jangan dihitung doa bu, jangan dihitung zikir. Itu mah lagi nyap-nyap namanya itu mah. Meskipun ucapannya tuh. La ilaha illallah bang, itu bukan zikir itu. Itu ngomel. Ya, tapi lebih bagus daripada bujuk buset bang gitu. Mendingan istighfar. Mulutnya enggak dosa. Gitu. Ntar yang dosa niatnya itu. Nah kalau coba ngomel pakai bahasa ngomel udah niatnya dosa, kata-katanya dosa tuh. Nah ini istighfar. Ya. Wali bin Hibban, inna kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Kami menghitung katanya, kami telah menghitung untuk Rasulullah di satu majlis. Apa? Ayat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya. Ini para sahabat membaca ayat Rabbighfirli, ini istighfar juga. Tuhanku ampunkanlah aku, wa tub alayya berikan taubat ke atasku, bahwasanya engkau maha memberi taubat dan maha penyayang. Ya, 100 kali baca itu. Ya. Dihitung 100 kali karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca istighfar 100 kali. 5 ayat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ini dari ayat Al-Qur'an tetapi dijadikan doa ini oleh sahabat. Jadi banyak para sahabat juga menyusun doa-doa. Ima diambil dari Al-Quran atau diambil dari hadis. Mereka menyebutnya wazifah, al-wazifah. Maka doa-doa yang disusun oleh ulama ada namanya al-wazifah, ada namanya al-wirid, ada namanya al-hizb, ada namanya ar-ratib. Ya. Itu penyusunan doa itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dalam kitab Al-Jami'u Jami'us Sunan. Kumpulan sunan. Sunan dari kata sunnah. Isinya adalah kitab itu. Yang kitab itu dalam 23 jilid. Ya. Isinya adalah tentang hadis-hadis, himpunan hadis-hadis para sahabat yang mereka mempunyai doa-doa sendiri. Ya, doa Sidna Abi Hurairah, doa Sidna Abu Bakar, doa Sayyidatuna Aisyah, doa Ibnu Hibban, doa semua. Ya, ada ulama yang menghimpunkan jadi sunan ini, sunan itu, sunan ini, sunan. Jadi kalau dikatakan bahwa doa gubahan itu bid'ah, sejak sahabat sudah melakukan bid'ah.
Ya, cuman mereka sering membenturkannya, itu kan sahabat. Ya bukan nabi. Milih mana, nabi apa sahabat? Nah, itu dibenturinnya sering begitu. Jadi kalau dibenturin begitu mah ya, panting bleger otak, dibentur-benturin begitu mah. Itu istighfar. Saya ingin menjelaskan di sini kenapa Imam Sya'rani menuliskan istighfar merupakan masuk kepada bab kitab ini. Ada kitab Uzlah, ada kitab At-Taubah, ada kitab ya Mujahadatun Nafas. Ya. Di kitab ini kan bicara ada bab kurangin tidur, kurangin makan, kurangin ngomong. Ya. Kemarin bab apa tuh? Tidak boleh menyakiti manusia. Itu sebetulnya merupakan al-manhajul amali fi tarbiyatir ruhiyah. Metode praktis di dalam mendidik, membersihkan jiwa. Artinya itu adalah manhaj tasawuf. Ya. Boleh kita ulang ya penjelasan ini. Saya mungkin pernah menjelaskan pada awal-awal membaca kitab ini. Torekot manapun, apapun namanya, manhajnya sama. Apa manhaj itu? Caranya, metodenya sama, Bu. Dengerin, Bu. Ntar nggak paham kalau mulutnya ngomong tuh. Metode ini ada dua. Ada al-manhajul asli, ada al-far'i. Ada dua, al-asli wal far'i. Artinya begini, di dalam tarekat, guru tarekat itu mendidik muridnya. Nah mendidik ini kan ada metodenya. Ngerti metode, Bu? Yang nenek-nenek ditanya ngerti metode? Iya. Metode itu yang dicampur kacang. Toge itu mah ya. Iya, metode gitu. Apa sih metode bahasa? Cara, ada caranya kan ya. Di dalam tasawuf tarekat. Ya kayak di sekolah, guru ngajar murid kan ada kurikulumnya. Kurikulum. Ya, ada silabus. Ada cara untuk ngajarinnya. Di dalam tasawuf ya juga sama, ada manhajnya itu. Namanya manhaj, Bu, cara itu. Ada manhaj dasar, ada silabus dasar, kurikulum dasar, ada manhaj fara', ada silabus atau kurikulum atau metode atau manhaj ekstra, kalau kata kita mah tambahan. Nah, yang ada di sini nih, ini semuanya asli. Semua tasawuf ada metode yang ada di buku ini. Ya. Kalau diglobalkannya, ini kan namanya kitab dirinci gitu untuk mengetahui secara praktis. Ya. Kalau secara umum, yang manhaj asli ini pertama as-suhbatu. Suhbah. Suhbah itu artinya, Bu, berguru atau kudwah, teladan, nyontok. Nyontok guru, akhlaknya. Maka sepatutnya kita kalau cerita wali itu jangan cerita keramatnya melulu. Itu mah dongeng tidur. Cerita akhlaknya wali itu bagaimana? Sabarnya, ridhonya, syukurnya, waroknya, zuhudnya. Itu yang kita cari dalam sejarah mereka. Ya, karena itu yang membuat dia jadi wali itu. Kalau jagoan mah gangster juga jagoan. Ya, yang bikin jadi wali itu akhlak. Bahkan wali itu namanya akhlak. Al-wilayah hiyal haqiqatul Muhammadiyah.
Kewalian itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Gitu. Nah maka kenapa orang kudu punya guru? Itu namanya suhbah. Yang kedua, al-mujahadah atau mujahadatun nafsi. Melawan nafsu. Itu banyak penjelasan tentang mujahadah, pernah kita jelaskan dulu. Ini sekedar ya ngulangin rekaman. Udah kehapus rekamannya. Melawan nafsu. Realnya melawan nafsu itu perlawanan pertama lah, perlawanan dasar. Kurangin makan, kurangin minum, kurangin ngomong. Terutama di tempat ngaji, jangan ngomong. Itu cara melawan nafsu. Di tempat ngaji aja nggak bisa ngelawan ngomong. Apalagi di yang haram. Ya. Kurangin tidur, kurangin makan, kurangin ngomong. Kurangin bergaul dengan orang yang tidak mengajak kepada Allah. Itu bab udah kita lewatin tuh. Itu masuk kepada mujahadah. 2 tuh. Yang ketiga zikir. Nah zikir ini bu, semua torekot, zikirnya cuma 3. Sama semua torekot itu, nggak beda. Apa? Istighfar. Nah ini, istighfar nih. Kedua, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah. Semua torekot ini, udah ini memang sama torekot itu. Yang beda madrasahnya. Mau itu Qadiriyah, Naksabandiyah, Saziliyah, Tijaniyah, Cistiyah, Khalwatiyah. Ya. Zikirnya yang wajib, yang diberikan oleh gurunya ketika baiat, istighfar, salawat, dan la ilaha illallah. Nah ada yang nambahin ulama 4 namanya al-muzakarah atau kalau kata kita konsultasi. Apa-apa nanya, apa-apa bilang. Seperti para sahabat kepada Nabi. Ya. Para sahabat aja kan sebagian sahabat itu dulunya ada yang bekas hamba kan. Dulunya orang yang di masyarakat yang tidak punya status. Tidak punya harga dirilah hamba. Tapi ketika naik jadi sahabat. Ketika Islam sudah tersebar. Nah sahabat-sahabat itu yang dulunya di masyarakat hamba-hamba sahaya. Karena sahabat Nabi maka dimuliakan. Nah ketika mendapat kemuliaan. Dia ada rasa enak. Enak gue dimuliain ya. Rasa itu ditanyain sama Rasulullah. Ya Rasulullah mereka mengistimewakan kami dan kami merasa gembira. Dosa tidak? Ya Allah. Itu perlunya nanya dengan guru. Apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Hukumnya di sisi Allah itu apa? Bukan di sisi syariat. Karena orang tasawuf itu orang yang ingin dinilai oleh Allah bukan oleh orang. Itu maka ada bab al-muzakarah di dalam al-manhajul amalil asli. Di dalam tarikat. Adapun yang manhaj, cara metode yang cabang, yang ekstra itu banyak. Pertama, qasidah. Itu para aulia nyusun nyanyian itu bukan nyanyi, nasihat isinya. Untuk menggugah rohani itu. Yang kedua, al-maulid. Maulid. Maulid itu ijtihad orang sufi, bukan fuqaha, bukan mutakallimin, mufassirin, walal muhaddisin. Bukan. Maulid itu ijtihad orang sufi sebagai medium, media. Apa media, Bu? Ya, yang ustazah mah tahu. Yang nenek-nenek ntar ngegerutu di belakang. Ngomong apa tuh Haji Roy media? Apa media tuh?
Apa sarana lagi tuh? Ya, jadi maulid itu diciptakan oleh orang sufi sebagai sarana untuk mendidik rohani, menyintai kerohanian gurunya. Lalu di Indonesia haul dinisbatkan, ya, haul. Nah, kalau tidak ada bisa bid'ah itu haul. Kiasnya ke maulid. Semua anak boleh mendoakan bapaknya. Tapi karena haul media, guru sufi, guru untuk mendidik muridnya mengikuti gurunya. Apakah gurunya itu orang tuanya atau gurunya itu orang lain? Karena dia anak rohaninya. Haul itu kiasnya ke maulid. Ya. Jika tidak ada di situ, di dalam haul murid rohaninya, maka itu haul kita kepada orang tua kita. Silakan. Itu kiasnya ke doa. Itu kedudukan haul maulid di dalam tarekat sufiyah. Ya. Seperti di Caringin, Ki Asnawi Caringin wafat, tidak ada satupun anaknya yang nerusin menantunya. Menantunya tidak tinggal di Caringin, tinggalnya di tempat jauh, maka haulnya di sono. Pindah baru ke salah satu anak, doa, wazifah, rawatib, semua untuk membangun rohani. Itu sebab kalau kita kumpulin doa dari mula-mula orang sufi itu nyusun doa sampai sekarang, wah, kalau kita baca semuanya itu 3 hari kagak sudah. Kelenger bisa itu orang ngikutin doa tuh. Hizib, wazifah, ratib, ibtihalat, munajat, itu semuanya ekstrakurikuler, tidak wajib di dalam tarikat itu. Nah, kita mesti tahu kedudukannya itu. Karena kalau tidak, itu hanya merupakan adat, lama-lama jadi inhirafat, jadi khurafat. Ya. Paham ya, Bu? Paham gak, Bu? Diem baik gitu hanya paham gak? Paham gak, Bu? Udah diajarin ngomongnya insya Allah katanya. Tahu paham apa kagak? Paham insya Allah. Dah, saya cuma ingin menjelaskan kenapa ada istighfar di sini. Karena istighfar bagian daripada zikir utama dalam tarikat. Banyak lagi penjelasan kenapa istighfar, kenapa selawat, kenapa la ilaha illallah, apa kaitannya dengan tarbiyah ruhiyah. Itu jelas dan duanta di dalam tasawuf itu dijelaskan. Ya, karena kita itu beramal kudu tahu ilmunya, kalau enggak ntar jadi adat. Kalau adat hilang rohaninya. Kalau hilang rohaninya enggak berguna amalan itu. Nah, kalau tidak berguna, kalau amalnya banyak, nanti jadi takabur, ngaku paling benar. Itu dampak dari tidak ada rohani dalam melakukan amal baik. Itu. Kita jelaskan tuh setiap saat. Ya, kenapa ada bab ini, kenapa ada bab ini? Karena ini adalah al-manhajul amali. Karena ini buku tasawuf. Baik, sekarang kita baca ya istighfar. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasani Syazili rahimahullah alaika bil istighfar. Di dalam wasiat Sayyidina Abil Hasani Syazili rahimahullah,
Kata Sidna Abil Hasan, kata Imam Syazili, alaika bil istighfar, kamu wajib membaca istighfar. Wa in lam yakun hunaka dzambun, meskipun di sana tidak ada satu dosa pun. Jangan nungguin dosa baru istighfar. Wa'tabir bistighbaril ma'sum al-akbar. Ambil pelajaran istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disebut maksum. Maksum itu tidak berdosa. Maksum itu tidak pernah melanggar syariah. Itu maksum. Ya, Nabi maksum tetap istighfar. Lah kita ba'dal bisyarati wal yaqin, setelah mendapat bisyarah, kabar gembira dan keyakinan, bimaghfiratin ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dengan diampuninya dosa yang sebelumnya dan yang akan datang yang terakhir. Ya. Kita banyak istighfar, maka dosa kita diampun yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Kenapa baca istighfar, Bu, diampun yang udah-udah sama yang belum-belum? Dosa yang udah, kenapa diampun? Karena kita memohon ampun, maka diampun. Lalu dosa yang sebelumnya, karena kita melaksanakan perintah Allah. Dalam istighfar itu ibadah dan doa. Dan ibadah itu sholat, puasa, selalu dijelaskan dapat mengampun dosa yang akan datang. Sampai istighfar lagi. Kita istighfar nih, diampun, sampai istighfar lagi. Kalau istighfar setiap hari, Bu, maka kita selalu diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di dalam tasawuf, dosa yang sangat halus yang kita tidak merasa, kecuali yang merasa mereka yang sempurna jiwanya baru merasa. Ketika kita sulit merasakan mengaku salah, itu berarti kita tidak sempurna. Dalam keadaan begitu makin kudu banyak istighfar. Ya. Wayan bagi kasratul istighfar inda awalil laili wa akhirih. Dan seyogianya memperbanyak istighfar di awal malam dan di akhir malam. Maghrib dan subuh. Li hadis Ibnu Majah. Ya, berdasarkan hadis Al-Imam Ibn Majah. Ma min hafizain. Tidaklah ada dua malaikat yang menjaga, yang memelihara. Yarfa'ani. Mengadukan, mengangkat amal-amal kita. Ilallahi, kepada Allah. Fi yaumin, di satu hari. Setiap hari amal kita dilaporin, Bu, ke Allah oleh malaikat. Sohifatan, ya, diangkat itu catatan sohifah tuh di setiap hari itu. Fayaropi awalis sohifah, Allah ngelihat pada permulaan lembaran itu, artinya pagi. Wapi akhirnya, dan di akhirnya sore. Istighfaron, ada catatan malaikat istighfar. Ya, catatan malaikat. Ini bocah pagi istighfar, dilaporin tuh lembaran satu hari itu. Wah, awalnya istighfar, akhirnya istighfar. Kagak dilihat lagi tengahnya, Bu. Ya. Illa wa qala Allah Ta'ala, melainkan Allah berkata ketika melihat lembaran itu, qad ghafartu li abdi ma baina tarfai sahifah. Aku ampunkan untuk hambaku apa yang ada di tengah-tengah sahifah itu. Ya. Nah, emang tarekat guru kita nyuruh apa? Istighfar. Kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah istighfarnya 5 waktu tuh. Kalau Saziliyah pagi dan petang doang, dalilnya ini.
Pagi, petang, apalagi yang sampai 5 waktu mah, ya Allah. Tapi baca istighfarnya mohon ampun, bukan ngoceh. Abang-abang disuruh istighfar 100 megangin tasbih padahal ngantuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru 20, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lama amat 100 ya. Ini namanya ngitung biji tasbih. Istighfar mah mohon ampun, setiap satu ucapan istighfar itu ya Allah. Rasanya ya, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Sambil bayangin tuh dosa. Ini mah karena mau pergi, dikebut. Itu cuman dapat pahala gerakan tubuhnya doang. Dosanya tahu. Lah tulisan mah iya, istighfar diampunin. Lah yang benar prakteknya. Astagfirullah. Ya kudunya baca istighfar aja tuh. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. 1 tuh. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullah. Ini mah udah lihai. Ya, 100. Udah. Makanya coba lihat habis itu. Rasanya mantep banget. Nah, itu akibatnya. Wih, gua istighfar mulu gua. Ya. Itu istighfar tuh. Patuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang mendapatkan di dalam bukunya itu banyak istighfar. Apalagi yang banyak istighfar mah. Tapi enggak termasuk Bu tuh. Yang sambil ngomelin laki, astagfirullah bang. Enggak dicatat itu mah. Dicatatnya dosa itu Bu. Iya. Habis astagfirullah sama geledek bang. Waduh. Makanya Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah beristighfar begini. Astagfirullah min qillati sidqi fi qawli astagfirullah. Ya Allah, saya beristighfar dari istighfar saya. Kita banyak istighfar dari istighfar kita. Udah begitu istighfar kepada istighfarnya, main-main perlu diistighfarin lagi tuh. Para wali Pak, jangankan istighfar. Doa alhamdulillah aja. Ya, diistighfarin sama dia. Dia baca alhamdulillah. Kurang khusyuk baca alhamdulillahnya. Atau salah nempatinnya. Diistighfarin doanya. Satu ketika Imam Al-Junaidil Baghdadi lagi ngaji begini. Dia kan punya toko. Ya, Imam Junaid itu punya toko. Ya, punya Indomar lah kalau kata kita sekarang mah. Di pasar. Kebakaran itu pasarnya. Tetapi toko Imam Junaidi enggak kebakar. Cuman atu enggak kebakar. Jadi lagi ngaji. Bilangin, pasar kebakar. Hah? Katanya. Tapi toko saya enggak kebakar. Alhamdulillah. Betul nggak tuh? Bagi orang sufi itu salah. Ya. Kalau kita memang udah bersyukur, sujud lagi malah. Ya. Apalagi kalau yang tetangganya sebelah tokonya itu saingan, mampus loh. Udah begitu baik udah bukan alhamdulillah. Mampus loh makanya loh. Udah makanya baik udah. Iya. Nggak baca doa sih loh, nggak kayak gua. Wah, udah begitu baik udah. Kalau kita mah. Apa tapi Imam Junaidi begitu alhamdulillah kaget. Ya Allah, saya kok gembira di atas penderitaan saudara-saudara yang lain. Astagfirullah. 15 tahun Pak. Pak, Bu. Nebusnya istighfar dari bacaan alhamdulillah tuh. Ya Allah.
Nah, untuk merasakan dosa seperti ini memang perlu jiwa dan hati yang bersih. Kalau enggak maka agak lewat Pak, udah kita mah. Kita berbuat dosa juga enggak kerasa. Rasanya bener baik kita mah ya. Apalagi yang begitu-begitu mah udah enggak kedetek. Orang kedetek pisan. Coba bini ngomong sama kita. Saya mah bang nasehatin bang. Coba itu kira-kira. Nasehatin bukan itu pak. Marah katanya tuh. Begitu kayak kagak ngerasa kalau itu salah. Enggak bisa. Ya enggak bisa. Karena kita kebiasaan beramal bukan karena Allah, itu saja. Bahkan karena kita kebanyakan berbuat baik karena biasa. Bukan karena menyembah Allah. Itu istighfar tuh. Banyak lagi cerita istighfar, ntar gak hatam lagi kitab ini. Man lazimal istighfar, ini ada hadis. Wa inda tawaqqufir rizq. Tuh, kalau rezeki lagi seret, Pak, li hadis Ibn Hibban, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimi istighfar, Allah jadikan di setiap kesempitannya jalan keluar, dan setiap kegundahan ada faraj, ada kelonggaran, dan Allah merezekikannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki kita seret, istighfar. Jangan ngelihat, waduh ada yang mampet kali usaha gua ini. Jangan Pak. Saya diajak suruh doain toko. Ya, ada orang di Jakarta. Saya diajak. Ya, saya doain ini toko saya. Tahu nih belum nggak laku-laku, takut ada yang mampet dari sebelah sono. Gotnya kali mampet kata saya. Siapa yang mampetin Pak? Nggak bakal manusia bisa melakukan sesuatu tanpa Allah izinkan. Lah kalau Allah yang izinin, kita mintanya ke Allah, jangan nyalain orang. Nih, dengerin Pak. Nih para wali begini nih. Para wali naik kuda, ya. Kudanya bader, ditaikin ngamuk-ngamuk, naikin lagi ngamuk. Waduh, nih kuda lagi ngapa ya? Lalu turun dari kuda, diikat kudanya. Yang dia betulin apanya? Dia hanya hatinya kepada Allah, dia sholat. Salam, dia doa. Ya Allah, hatiku ada di tanganmu. Itu kuda bader amat ya. Apa sayanya emang udah nggak sabar kali lagi pagi mana begitu? Atau emang kudanya lagi bandel? Dua-duanya ada di tangan kekuasaanmu. Berikan aku kekuatan untuk mengendalikannya. Kendaliin kuda. Udah. Jangan digebukin kudanya. Bini ini lagi marah. Jangan diomelin bininya. Allah. Sudah. Ini mau diomelin ya Bu ya. Dasar itu suami. Makanya saya kawin lagi boleh. Gitu. Kawin lagi ya. Iya tuh. Istighfar. Lah ini mah diomelin. Ah? Iya. Artinya yang kita betulin kitanya. Orang gak yang betulin Allah, bukan kita Pak. Kita mau ngebetulin orang, emang siapa? Udah, Allah. Selesai. Itu kunci istighfar. Rezeki mampet kita hanya betulin. Astagfirullah. Jangan dipampet kali sama sebelah sono. Enggak ada. Ya, itu sebab sidik kepada Allah itu anti segala anti. Ya. Orang jika sidik kepada Allah nggak bisa diapa-apain. Ya, itu istighfar. Ya Pak. Wa inda wuqu'i dzambi, apalagi ketika terjadi dosa. Lima rawal Hakim, Imam Al-Hakim di dalam kitab sahihnya
Ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dzunubihi salasa sa'at. Fa in istaghfarallaha ta'ala fi syai'in min tilka sa'at lam yuqi'hu alaihi wa lam yu'adzab alaihi yaumal qiyamah. Dengerin baik-baik nih, Bu. Tidaklah seorang muslim melakukan satu dosa. Nih orang muslim melakukan satu dosa. Tak. Waqafal malakul muwakkal. Ada malaikat yang diwakilkan untuk khusus nulis dosa. Itu enggak langsung ditulis. Berhenti dulu dia. Itu dosa. Melakukan dosa itu. Dia nunggu dulu. Waqaf. Berhenti dulu. Ya. Ngapain berhenti? Dihitung sama dia. Bi ihsa'i dzunubihi salas sa'at. Dengan dikalkulasi. Dosa-dosanya 3 saat. Kalau dia beristighfar pada salah satu dosanya di 3 saat itu, maka tidak dianggap dia jatuh ke dosa itu. Tidak jadi dosanya. Dan tidak disiksa di hari kiamat. Saat itu apa? Saat itu bukan jam 60 menit. Saat itu satu apa ya? Nggak ada ukurannya saat itu. Mungkin setengah hari, mungkin 2 jam. Nih kita ini ada di sini dari jam berapa sampai jam berapa. Ini sah. Ntar pindah misalnya ke situ ngobrol 2 menit, sah tuh. Ya, kita lalu naik mobil dari sini sampai Selang, sah. Artinya satu apa ya? Satu tampilan. Ya. Itu sebab orang kalau diem lama enggak berbuat apa-apa, sahnya bagus. Ya, sahnya bagus. Iktikaf berapa 1 hari 1 malam di masjid, kan doa itu 1 saah. Bagus. 1 jam 1 saah, 2 jam 1 saah. 1 adegan. 1 masrahiyah. Gitu. Nah malaikat nunggu tuh sampai 3 kali saat. Ya. Kalau dia nggak mohon ampun atau dia nggak melakukan dosa itu, dia istighfar, dianggap nggak melakukan dosa. Gitu. Kalau dia istighfar, ya, pada dosa yang dia lakukan, mintil saat. Ya, di antara 3 saat itu dia istighfar, astagfirullahaladzim. Itu sebab tutup akhirnya istighfar itu. Ya diperkirakan dari pagi sampai sore mungkin 3 saat. Ya. Apalagi kalau setiap waktu istighfar mah. Masih 1 saat saja sudah hilang dosanya. Tapi minta ampunnya kepada Allah, bukan baca. Kalau baca mah nanti dihitung amal zohir. Karena lidah ini daripada anggota tubuh. Pahala dosa. Jadi istighfar itu minta ampun. Kayak kita minta maaf sama orang salah. Masa kita ngomong di depan orang, minta maaf, 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 minta maaf. Itu kan bocah disuruh minta maaf, minta maaf. Iya kan bocah itu. Anak-anak kecil berantem kan, ayo minta maaf. Mukanya ke sono, minta maaf ya, katanya gitu. Kan bunyi. Nah kita kalau masih begitu tuh masih bocah di sisi Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pakai tasbih lagi. Ya. Dia ngakunya berbuat amal soleh lah kan istighfar. Nah, itu istighfar, Bu. Wa inda khitami jami'il a'mal. Dan ketika menutup semua amalan. Faqad ajma'al arifuna ala istihbabi khitami jami'il a'mali bil istighfar. Para wali sepakat sunnah mengakhiri semua amalan kita dengan istighfar. Doa penutup majelis istighfar.
Habis sembayang kata Rasulullah nih, wafil hadis annahu kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah taala akiba kulli maktubatin salasa marrat. Nabi selalu beristighfar setelah sholat 5 waktu 3 kali. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli, astagfirullahaladzim. Sunahnya. Ini mah ibu-ibu habis assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Karena ngajinya di sinetron. Ya. Istighfar. Karena pasti sholat kita nggak sempurna, nggak seperti Nabi. Bu, sembayang kalau pikiran kita kemana-mana itu nilainya kecil. Kalau di buku orang sufi mah dianggap nggak ada nilainya, tapi nggak berani dah kita, ada nilai mah tetap. Kita capek aja dikasih pahala oleh Allah. Ya, apalagi kita komitmen dengan perintahnya. Tapi coba kita lihat, ibadah itu bukan hanya itu, bukan hanya pahala-pahala. Ibadah itu adalah membangun manusia batin, ya, insan kamil, akhlak, supaya jadi membangun diri. Jangan kita ibadah lama tidak berubah. Ya. Ada istilah, orang ibadah lama tetap qabil. Itu ada istilah di dalam tasawuf. Qabil itu anaknya Nabi Adam kan. Yang buruk, yang baik namanya Habil. Itu jadi simbol. Ya. Nah, tasyri'an li ummatihi, akhirnya ini disyariatkan ya untuk umatnya, watanbihan, dan ini sebuah peringatan lahum kepada umatnya ala naqsi ta'atihim, taat kita mah pasti kurang baik. Nih Bu nih, kita sholat itu dari takbir Allahu Akbar sampai salam ya, itu kudu 1 saat itu. Artinya begini, 1 waktu bahkan, bukan 1 saat. Artinya begini, dari takbir sampai salam, itu pikiran kudu lurus lempeng. Enggak kemana-mana. Lalu, yang disebut khusyuk. Lalu khusyuk itu hati dalam keadaan apa? Khusyuk itu hati dalam keadaan memiliki 6 sifat. Pertama apa? Hudur, dia rasa ada di depan Allah. Perasaan itu ada. Kedua, ta'zim, Allah agung banget, sampai nyesak dadanya. Allah. Ketiga, tabhim, dia paham apa yang dia baca sholatnya itu. Jangan sholat yang dibacanya kagak tahu artinya. Yang keempat, roja, berharap diterima. Yang kelima, khauf, takut, kurang adab kepada Allah, takut tidak diterima. Yang keenam, hayaun, malu. Ya kita sholat bukan, wah kiai gue masuk sholat, makin kiai makin hamba sholatnya, malu. Itu 6 jadi 1 perasaan. Itu cuman hati yang bisa. Kapan tuh kita dalam sholat pikiran kemana-mana? Ini mas sholat keingetan sinetron lagi diberhentiin. Begitu salam sampai di mana tadi? Ya Allah. Ini mas sholat apa baik keingetan. Yang lupa jadi ingat dalam sholat. Kata dia mah mantep banget. Tuh gua sholat inget. Iya. Kata dia mah mantep. Padahal itu menunjukkan bahwa hati dia tasyaddud. Apa tasyaddud itu? Pecah. Tidak kumpul, tidak jamak. Kalau kita banyak beristighfar, Allah akan kumpulkan hati kita kepada Allah. Taib.
Fa'alima annahu yanbaghi lil abdi an yaksura minal istighfar lailan wa naharon. Ya, fa'ulima, maka diketahui sebaiknya sepatutnya hamba itu memperbanyak istighfar siang malam. Sawa'un tazakkara dzunuban muayyanatan aw lam yatazakkar. Meskipun ingat atau tidak ingat sama dosa, istighfar terus. Istighfar, kita melakukan taat aja itu banyak yang diistighfarin. Istri ngurusin suami, ya, bertahun-tahun, begitu salah sekali, diungkit kebaikannya. Dosa. Kosong lagi tuh. Ya, kosong lagi. Kudu istighfar lagi tuh. Ya sama suami juga. Lah banyakan suami istighfarnya sama istri mah. Banyakan suami nyakitinnya ya. Ya Bu ya. Saya mengaku baik udah banyakan suami dah nyakitinnya. Nah, wa bidzalika ya'manul abdu min nuzulil bala. Dengan demikian kalau udah istighfar siang malam, aman hamba itu dari turunnya bala, ujian, musibah. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka dalam keadaan istighfar. Ya, istighfar. Tanbihun. Ini peringatan, catatan. Kalau kata kita tanbih itu NB kalau zaman dulu mah. NB itu apa sih? Itu mah kata kita nambah, itu bukan itu. Nota kali ya, nota apa tuh? Ya peringatan lah. Ya ta'akkadu 'alal abdi kasratul istighfar kullama taqaddan nasu fihil khaira. Wa huwa fil batin ala khilafi dzalik, ya Allah. Ini lagi nih, satu lagi kita istighfar nih. Ini kata Imam Asy-Syarani nih. Ya. Ya ta'akkad alal abdi kasratul istighfar. Kata kita mah ya ta'akkad itu begini. Apalagi hamba itu kudu banyak istighfar. Tuh kalau kita artiin ke bahasa kita tuh. Ya. Atau kalau bahasa rada tingginya dikit, ya ta'akkadu. Kompom. Apa kompom? Ya. Kalau tiket kalau sudah kompom kan sudah jadi tuh. Hamba itu kudu banyak istighfar ketika apa? Ketika orang-orang nganggap dia baik. Sedangkan dia di dalam batinnya itu sebaliknya dari anggapan orang. Kita dianggap orang baik, soleh, dianggap orang zuhud, dianggap orang, padahal kita tahu kita ini siapa. Itu kecenderungan nafsu. Dia ngikutin anggapan orang. Padahal dia sendiri tahu. Innahu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah, kata Allah. Setiap orang tahu siapa dirimu sendiri tuh. Meskipun orang nilainya baik-baik. Kita mesti megang diri kita. Jangan megang kata orang. Kata orang dia baik. Kita yang tahu dalam batin kita baik apa buruk. Istighfar. Ya. Wa ma dama lil abdi sarirah yaqtadihu biha fid dunya wal akhirah fallaik bihi kasratul istighfar. Selama hamba itu mempunyai rahasia. Apa rahasia? Mempunyai salah, dosa, buruk yang orang kagak tahu, dia mah tahu. Dia menyembunyikan rahasia bahwa dia berbuat salah. Yang kapan-kapan di dunia
yattadih, akan diungkap, akan dibuka. Ya. Maka selayaknya lah dia banyak istighfar. Ya, setiap kita punya dosa yang orang kagak boleh tahu, punya. Nah, berarti memang kita selalu layak beristighfar. Jangankan orang lain, dengkul kita juga kagak boleh tahu. Tapi kapan-kapan Allah akan buka, kalau nggak di dunia, di akhirat. Mungkin kedua-duanya. Ini istighfar, ini dosa kepada Allah, bukan kepada orang. Kalau dosa kepada orang, kita udah baca babnya. Kudu bicara ke orang. Taib. Wal khawf litalbisihi 'alan nas. Takut itu menjadi kerancuan atas orang. Kata orang baik banget padahal kita jelek banget. Itu kita kudu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang akan dibuka. Aib itu. Ya. Itu dosa kita kepada Allah. Istighfar. Ibaratnya sepandai-pandai bajing melompat, akhirnya jatuh juga. Kita sama bini, mungkin aja itu. Ya, laki kita ya bu. Ya, ada simpenan duit. Ada simpenan duit. Lah itu kan kalau kebuka sama istrinya, marah istrinya, ini duit buat siapa bang? Katanya gitu. Ya, bukan itu pak, bukan. Artinya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai menjadi rancu pada orang. Ya. Orang anggapnya kita baik banget padahal kita nggak baik. Ini zaman sahabat dulu bu. Yang namanya manusia ada nafsu, punya perasaan begitu. Tapi mereka orang-orang sempurna telah merasakan dosa itu dan dia taubati. Makanya salah satu doa, katanya itu doa itu dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan bukan, itu adalah salaf. Tapi yang penting bahwa orang-orang yang bersih, ya, dia akan merasa kalau dia salah. Gitu. Itu sebab salah satu doa mereka, la tu'akhizani bima yaqulun. Apa arti? Ya Allah, jangan saya ditindak disebabkan orang ngomong tentang saya baik. Padahal kagak baik, gara-gara itu saya dihukum sama Allah. Jangan. Mohon kepada Allah. Mereka takut, orang nganggapnya baik, dia kagak, itu takut. Takut dosa itu. Paling enggak dia takut nanti dia ngikutin omongan itu. Rasanya baik aja padahal tidak. Dan itu paling buruk. Ya. Orang berbuat baik merasa baik aja buruk. Apalagi tidak berbuat apa-apa cuman disangka baik oleh orang dan dia merasa baik, sangat buruk. Maka orang dulu doanya Allahumma la tu'akhidzni bima yaqulun katanya. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku apa-apa yang mereka enggak tahu. Dia menganggap ya, bersih banget, soleh banget, padahal saya yang tahu kekotoran diri saya. Ampunin mereka. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Kalau bisa menjadikan kami lebih baik dari yang dia sangka. Artinya mereka, para aulia itu takut disangka oleh orang baik padahal dia enggak baik. Imam Abu Hanifah pergi ke pasar. Ketemu orang di pasar, berdiri semua. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah.
Ada orang dari jauh lari. Itu Imam Abu Hanifah ya? Iya. Beliau itu ya, yang wudu Isya kepake sampai subuh. Selama 20 tahun itu dia ya, katanya. Imam Abu Hanifah nggak dengar. Lah, dari mana? Kagak. Kan ada dikenal wali itu, malam nggak tidur. Wudu Isyanya masih dia pakai subuh. Artinya dia nggak tidur, zikir terus. Ya. Imam Abu Hanifah disangka begitu oleh orang. Imam Abu Hanifah nggak merasa. Pulang-pulang nangis dan sujud, ya Allah. Allahumma la tu'akhidni. Ya. Bima ya zunnun. Ya. Sampai begitu. Akhirnya apa? Akhirnya malam-malam dia nggak tidur sampai subuh. Agar apa? Agar omongan itu nggak dijadikan tuntutan oleh Allah. Nganggap orang baik, kita kagak. Takut. Mungkin takut karena omongan kita. Apa mengatakan dengan kata-kata yang terang atau sindiran. Di mana orang menganggap bahwa kita baik. Karena mendengar kata-kata kita. Padahal kita nggak baik. Itu pun satu dosa. Nah, para imam itu takut karena mereka adalah para ulama. Akhirnya apa? Akhirnya dia, Imam Abu Hanifah, 15 tahun make wudunya. Ya, dari Isya sampai subuh dia terpaksa nggak tidur-tidur, nebus itu tuh. Ya. Kita mah disangka baik, kita yang nggak berbuat, malah lu baru tahu gue ya? Iya. Nah, padahal malu lu nggak tahu lu. Iya. Coba sedetail itu. Dan hal-hal seperti ini hanya dapat didetek, dirasakan oleh orang yang hatinya bersih. Yang disebut dalam istilah tasawuf kamal. Al-insanul kamil. Kita habisin ini ya. Wa qad qalu, mereka berkata, para aulia ini, asyarrun nasi man yazunnun nasu fihil khaira wa huwa fil batini ala khilafi dzalik. Seburuk-buruknya orang yang disangka oleh orang banyak baik dan dia tahu di dalam batinnya adalah berbeda dengan disangkaan itu. Itu paling buruk-buruknya orang. Fa iza takhallaqa bima zannahu nasu fihi kana lahu hukmun akhar. Bagaimana kalau dia berakhlak dengan apa yang diduga oleh orang, itu hukumnya lain. Seperti tadi Imam Abu Hanifah. Begitu disangka dia katanya nggak tidur dari Isya sampai subuh. Akhirnya kena orang ngomong rame begitu, akhirnya dia lakukan itu. Itu hukumnya lain, ada pembahasan lagi. Untuk apa dia lakukan itu? Ada lagi pembahasan tuh. Fa inna min syartil kamil an yashhada kamalah wa nuqsah ma'an liyu'tayanna kullan minhuma haqqah minas syukri wal istighfar. Syarat seorang yang kamil. Ini orang kamil ini Pak, orang yang sempurna batinnya. Itu kamil. Ini simbol ya. Kamil ini istilah. Bukan berarti ada orang sempurna, tidak ada. Sempurna ini maksud di dalam tasawuf, orang yang mempunyai banyak akhlak mulia di dalam hatinya. Itu kamil. Syarat jadi orang kamil, dia menyaksikan kesempurnaannya dan kekurangannya sekaligus. Untuk apa? Untuk diberikan setiap salah satu dari kesempurnaan dan kekurangannya haknya. Apa haknya? Syukur dan istighfar. Kalau dia melihat dia khusyuk, maka dia bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Allah yang ngasih. Kalau ternyata dia tidak khusyuk, dia istighfar, berarti ada dosa. Nih Bu, para aulia, orang-orang kamil, kalau dia melakukan sesuatu, kemudian rasa kehilangan khusyuk, dia berhenti. Dan dia perbaiki hatinya. Bahkan Sayyidina Umar, dia pukul kakinya. Apa? Bukan menyiksa.
Ini hukumnya hukum saksi. Tidak boleh, pukul semua, jangan. Itu adalah ajakan hati yang bersih. Ini cerita, bukan hukum. Lain caranya kalau dia hatinya bersih, Allah yang akan menggerakkan bagaimana dia memohonnya kepada Allah. Ya. Seperti kisah Syekh Sya'rawi kan, yang terkenal itu di Mesir. Dia ceramah, Pak. Begitu ceramah, karena ceramahnya hebat, menyentuh semua akal dan jiwa orang. Dia pulang, masuk ke mobil orang. Dari area parkir sampai ke jalanan, dia angkat mobilnya sebagai tanda penghormatan kepada Syekh Sya'rawi. Dia angkat mobil, orang Arab gede-gede, Pak. Paling 4 orang angkat mobil satu. Diangkat sambil takbir, Allahu Akbar, Allah. Hidup Syekh Sya'rawi, hidup. Ya. Tiba-tiba Syekh Sya'rawi merasa dirinya dipuji orang, rasa takabur. Karena beliau orang sempurna, kerasa. Kita makali terus udah kakinya naik ke atas. Wah. Ya, baru tahu gua lu rupanya ya. Enggak dari kemarin-kemarin lu katanya. Ya. Akhirnya di jalanan diturunin, dia pergi. Dia coba istighfar. Astagfirullah. Rupanya nggak hilang-hilang. Begitu ngelihat masjid, dia ngomong sama anaknya. Itu. Berhenti tong. Berhenti. Dikirain mau sholat. Masuk ke masjid. Anaknya nungguin lama amat. Ukuran sholat mau udah selesai. Lama amat bapak gue ini ya. Dicari. Ya, orang kan kenal semua. Tadi ngelihat bapak saya sholat. Tadi masuk ke sono ke WC. Udah sholat? Bilang enggak, belum. Saya di sini dari tadi. Ya, udah hampir sejam. Emang belum keluar? Belum. Dicari. Tahu lagi ngapain? Rupanya jubahnya dibuka. Gerah ini macam mana? Ya. Jubahnya dibuka, sorbannya dimasukin, dikuntel-kuntel, masuk ke tempat berak, dimasukin ke situ. Ini yang buat lu sombong, ini. Ya. Dari tadi pengen buka ini, pas ada ceritanya tuh. Dimasukin ke tai. Ya sombong itu tai. Ya. Makanya kata kiai kita dulu kiai tai, tuh, itu begitu. Pas sama itu. Ya. Sambil nangis, ya Allah, astagfirullah. Karena dia kamil, terasa tuh ada sifat itu. Kita nungguin kamil, Pak, baru bisa ngerasa. Kalau Ridwan kamil emang gak ngerasa kayaknya udah. Ya. Udah Ridwan kamil lah gitu, sempurna banget itu. Ya. Nah itu. Jadi diistighfarin kalau dia rasa nakes. Bagaimana kalau dia rasa sempurna? Dia ikhlas, khusyuk, ridho, sabar. Nggak ada ngaku, Bu. Saya mah sabar. Nggak ada. Orang yang nggak punya sabar itu ngaku. Kalau orang ngaku-ngaku maka namanya orang bukan punya dia aku. Namanya ngaku. Kalau dia tahu bahwa sabar itu adalah anugerah Allah, sifat Allah bukan sifat kita, kagak ngaku. Yang ada malah ya Allah saya dipelihara oleh Allah. Lupa itu sama kata sabar, ge. Udah kita jelaskan dulu ya. Kenapa para wali itu nggak bisa ngaku? Karena dia paham bahwa sebetulnya yang masuk ke hatinya nur. Adapun nama itu agama yang namain, di sini sabar disuruh syukur. Ya, kalau nggak baca mah nggak tahu namanya apa. Makanya orang yang memiliki akhlak itu nggak tahu namanya apa dia itu. Nah yang ketika nggak punya nur ngaku baik. Makanya kata bini, gua kurang sabar apa gimana bang? Lah masa orang sabar begitu? Kurang apa gua? Kalau saya mah ditanya bini begitu, kurang ajar loh. Nah untung nggak ditanya. Ya.
Jadi ngaku itu sifat nafsu. Baik. Wa ma dama naqisan fahuwa tahta hukmi ma tashhaduhu min naqsin aw kamalin fi halatain mukhtalifatain. Kalau orang kamil begitu syaratnya. Ya. Kalau dia dalam keadaan enggak enak istighfar. Enak enggak enak dalam arti rasa salah. Kalau dalam keadaan enak, dalam keadaan sempurna, ya, dia alhamdulillah Allah yang ngasih, bukan punya dia. Selama dia kurang, maka dia berada di bawah satu hukum di mana kamu menyaksikan kekurangan atau kesempurnaan di dua kondisi yang berbeda. Kenapa? Li'annahu, karena dia sahibu ainin wahid. Kalau orang kurang, matanya cuma satu. Ya. Matanya cuma satu. Maka dia berada di bawah satu ketetapan di mana dia menyaksikan kekurangan dia atau kesempurnaan dia. Di kondisi yang berbeda. Ya. Kalau udah berbuat dosa, udah kejeblos baru gua salah ya, katanya gitu. Karena matanya cuma satu. Kalau wali matanya dua. Mata batin dengan mata zahir. Ya. Bikhilafil kamil, berbeda dengan orang wali yang sempurna. Fa innahu sahibu ainain. Dia mempunyai dua mata. Au ainun la tuzahimu aini sahibatiha, atau mata yang tidak tuzahimuhu. Mengalahkan, tuzahimuhu menghapus. Ya. Mata satu lagi, mata zahirnya. Jadi kalau dia berbuat dosa, mata batinnya dia ngerasa. Ya. Kalau dia berbuat baik, mata batinnya dia ngerasa. Kalau kita berbuat dosa juga matanya atuh, baik aja. Kalau ke orang baru kurang aja. Gitu. Makanya nih, orang kalau punya ilmu luas, dia akan mengetahui kebenaran dari kesalahan orang. Contohnya begini, Bu. Saya ngelihat ada di video di grup. Ada orang nganter video, ada ibu-ibu naruh gambar huruf M. Ini M. Iya kan? Kata ibunya yang di depan, bukan, itu huruf W. Katanya datang lagi, apa lu ribut-ribut, itu katanya M. Kata gua W, kata dia mana itu huruf 3, goblok, coba itu. Iya dari sini dia ngelihatnya. Datang lagi dari belah sini, apa huruf 3, bego lu, coba itu. Sampai udah ngebego-begoin. Apa ya? Sebelah sini ngelihatnya. Simbol apa tuh? Ya. Ada simbol fisika atau apa ya? Ya. Nah, semuanya benar. Salahnya nyalain orang. Bagaimana kita? Yang kalau menurut saya dari sebelah sini kan M. Menurut saya ini M atau W? Yang benar menurut saya M atau W? Iya, M. Sampai digamparin juga nggak bakal kita bilang W. Dan yang lain kita anggap salah dari pandangan kita. Bagaimana supaya kita tahu kebenaran dari kesalahan itu? Kita kudu tahu semua ini. Kudu tahu W, kudu tahu 4. Oh, gua tahu lu salah. Niatnya sih dari situ. Orang perlu punya ilmu luas agar tahu kebenaran dari kesalahan itu. Tapi itu nggak cukup. Terkadang kagak mau, udah apa lu mah. Ya, biar katanya lu bener gak, jangan ngaku bener apa depan gua mah. Tuh. Maka perlu satu lagi, bahkan itu yang pertama. Hati yang bersih. Biar kagak tahu gak kalau hatinya bersih mah, ya udah nggak apa-apa dah. Udah. Ya. Kata gua mah MG, udah.
Nggak ribut, nggak berisik. Tuh. Karena kalau punya ilmu luas masih berisik dikit. Ya, apalagi yang ngomong itu laki, yang lakinya sombong banget sama bininya. Ya. Yang di depan bininya. Orang sama, bela apa laki lu? MG gitu biar kata WG. Katanya kan gitu. Iya, ini mah contoh ya, artinya contoh dalam kasus yang lain begitu. Ya. Kayak Nabi lagi punya tetamu banyak, ini sering saya ceritain. Saya suka cerita ini. Karena ini contoh bagi rumah tangga kita. Kayak Nabi lagi punya tamu banyak, Bu. Itu bininya 9 ngumpul semua di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kumpul semua tuh, ngelayanin tamu banyak. Sayyidah Aisyah mah kan namanya bocah, nggak tahu cara bagaimana kalau tamu banyak, nggak cekatan, nggak cepet. Nah, ada istri Nabi yang memang dikenal cerdas dan dewasa, namanya Ummu Salamah. Lah begitu masuk semua ke Ummu Salamah, ke rumah Sayyidah Aisyah, terus Ummu Salamah mau udah ngambil air baik, terus bawa nampan mau dianterin ke ruang tamu Nabi. Lah Sayyidah Aisyah tersinggung. Lah rumah gua ini, lah gua yang nganterin, lu mau ngebantu aja di situ. Makanya hati-hati Bu tuh di rumah madu tuh. Iya suruh ini Pok anterin, lu kan rumah lu ini Pok gitu. Lah itu Ummu Salamah main bawa baik. Lah begitu di pintu tetamu, ini pintu nih mau masuk ke ruang tetamu banyak di situ. Ya. Nabi punya firasat, kayaknya air mau dianterin. Nabi buka pintunya. Nah Ummu Salamah itu datang bawa nampan. Sayyidah Aisyah nyerobot dari sono. Langsung ditampar nampannya, Bu. Buang. Gitu. Jatuh ke bawah. Berbarengan dengan Nabi buka pintu. Lah itu sahabat pada, coba kau difilmin itu. Wow gitu. Nabi jatuh. Terus Nabi nengok ke orang. Usah, pada ngiyatin. Nabi senyum, manis banget. Apa kata Nabi? Ntar ya kalau bahasa kitanya mah, ibu lu pada lagi pada marah tuh katanya. Tuh Nabi keluar, berdiri di ngebelakangin pintu. Apa kata Nabi? Ummu Salamah ambil, serahkan ke Aisyah. Ntar bawa ya Aisyah. Udah. Kalau kita mah, apalagi kalau kita kiai mah. Lu malu-maluin gua lu. Ngehargain lu gua siapa lu? Buah abibat kayak bapak lu udah kemana-mana itu. Ya. Iya udah nenek moyang lu buat dua. Lu nggak tahu, wah udah begini-begini kali kita mah. Tuh akhlak tuh. Orang hidup dengan akhlak seperti itu. Ya. Nah, ini namanya orang yang punya 2 mata. Taib. Wa qallaman yatafaqqad nafsahu fi dzalik. Sedikit orang yang mengoreksi dirinya dalam perkara itu. Sedikit. Wal ghalib bin nasi, kebanyakan orang mahabbatuhum, sukanya likasrati tiqadin nasi fihim, sukanya orang banyak menyangka kepada dia, ya, fauqama yastahiqun, itu di atas apa yang sepatutnya. Orang baiknya 10 pengen dipujinya 100. Iya. Orang sukanya begitu, udah memang kan dia tahu nilai ma'rifatnya, nilai akhlaknya kepada Allah 10, pengennya mah udah 100 baik. Itu kebanyakan orang sukanya begitu. Nafsu. Saya baru paham kenapa seorang guru sufi itu ya, sering merendahkan muridnya untuk membunuh nafsunya itu. Kata kita mau harga diri gua. Enggak. Perang dengan nafsu itu kudu hilang harga diri itu. Karena itu nafsu yang dimaksud oleh dia harga diri.
itu nafsu. Itu dalam ruang tarbiyah doang yang boleh. Gitu. Ya artinya itu yang boleh hanya guru kepada murid, kepada orang umum tidak boleh. Karena ada ukhuwah ammah, mahabbah ammah yang tidak ada di situ suasana tarbiyah. Baik. Yang terakhir, wala yakadu ahaduhum yastaghfiru min dzalik. Hampir orang di situ itu tidak istighfar, enggak ngerasa itu salah, enggak. Fa'lam dzalik ya akhi, ketahuilah itu hai saudaraku. Nakif huna walhamdulillah, al-Fatihah.